Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita jumpa lagi di channelnya F Dolphin di sini ya. F Dolphin membahas buat sains, pendidikan, terus pengetahuan buat kalian dan lain sebagainya lah intinya. Intinya yang saya suka saya post di sini ya kan. Sekarang saya mau menjelaskan. Oh ya, sebelum saya menjelaskan di sini jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya ya dan share ke teman-teman sebelah kalian itu di share ya. Soalnya saya butuh subscriber dan view penonton biar cepat nyampe pada 4000 jam tayang ya kan. Terus di sini saya mau menjelaskan buat emas kenapa semakin mahal setiap tahunnya. Itu pasti pertanyaan emak-emak di sini, emak-emak peminat emas di sini ya kan. Pasti terkadang mereka itu nggak tahu alasannya kenapa loh kok emas ini kayak tiap tahunnya harganya naik gitu loh ya kan. Jadi saya seperti itu, biasanya pertanyaannya seperti itu ya kan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa emas itu bisa mahal setiap tahunnya, setiap bulan dan setiap harinya itu bisa berubah harga emasnya. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya. Kita langsung ke video selanjutnya, cekidot. Oke teman-teman, ya kan. Pertama yaitu penawaran dan permintaan emas di sini. Jadi antara penawaran dan permintaan emas ini juga berpengaruh ya. Ternyata hukum penawaran dan permintaan juga berlaku bagi emas, ternyata ya kan, juga berlaku juga. Semakin banyak permintaan maka akan semakin mahal juga harga emas di sini ya. Pertama, semakin mahal, semakin banyak permintaan emas maka semakin mahal juga harga emas di sini. Maka kepada mama jangan sering-seringlah buat beli emas karena memperbanyak permintaan di sini ya kan. Karena kan sudah tahu emas ini agak gimana ya, kalau emas di sini agak sedikit, nggak langsung banyak seperti itu ya kan. Terus harga akan turun emas ini apabila penawarannya lebih besar penawarannya lebih besar dari permintaannya. Jadi emas di sini bisa turun ketika itu juga. Terus untuk yang kedua, ketidakpastian kondisi global di sini. Contoh ya krisis, resesi, terus perang. Harga emas ini akan semakin mahal di sini. Kalau ada peperangan, ada peperangan, krisis, terus politik, terus dan lain sebagainya, maka emas akan semakin mahal di sini, ya kan. Makanya emas ini bisa dikatakan investasi safe haven di sini. Safe haven ya dalam jangka panjang di sini. Kalau berbicara masalah emas di sini ya kan. Terus yang ketiga inflasi. Karena pasti kan sudah tahu apa itu inflasi ya kan, tahu beredarnya uang itu kayak tidak ada harganya gitu. Semakin banyak yang beredar uang kita, maka uang kita tidak akan seberharga sebelumnya seperti itu ya kan. Terus untuk yang keempat di sini, nilai tukar dolar Amerika Serikat di sini juga berpengaruh pada harga emas. Emas mengaku pada harga emas internasional karena di Indonesia ini bukan di Indonesia saja ya, di semua negara harga emas ini mengacu pada harga internasional. Kalau di Amerika $1 kan di sini 16.000 misalnya per gram, ya udah 16.000 berarti di sini seperti itu ya kan. Cost-nya seperti itu, patokannya kita pada luar Indonesia seperti itu. Terus untuk yang berapa ya? Yang kelima ya, kelima di sini. Kebijakan moneter di sini. Kebijakan moneter itu. The Fed di sini, Bank Sentral Amerika, yang saya jelaskan pada minggu sebelumnya, Bank Sentral Amerika, kebijakan Amerika suka apa ya? Suka bunga dan menurunnya. Antara menaikkan atau menurunkannya bunga di sini itu. Kalau semisal ya suku bunganya turun, maka emas berpotensi naik di sini. Jadi patokannya kita ini pada apa ya, The Fed ini, karena kalau suku bunganya turun dari The Fed ini, maka emas berpotensi naik di sini harganya. Ya intinya lah emas di sini saya bisa mengatakan yaitu safe haven di sini. Maka investasi juga panjang di sini kalau berbicara masalah emas ini. Ini favoritnya bagi emak-emak ya. Ya gimana ya, bukan cuma emak-emak sih, kalau kayak remaja sekarang kayaknya juga suka sih pada emas, tapi kayaknya lebih suka ke iPhone 13.
Cuma berbandingan dulu yang iPhone 13 dan kasih harga dan emas juga yang begitu banyak juga. Maka pasti memilih emas remaja sekarang. Pastinya seperti itu ya kan. Bukan cuma mama berarti, cuma walaupun remaja maka pastinya lebih suka pada emas di sini ya. Mungkin hanya itu dari saya. Selebihnya saya mohon maaf buat kalian. Selebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.